Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan kebelakang. Berita pertama dari Kabupaten Pesisir Selatan. Warga turut membantu percepatan pembangunan Ponpes Jabal Rahmah. Berikut liputannya. Dalam rangka percepatan pembangunan, warga di sekitar lahan pondok pesantren Ponpes Jabal Rahmah melaksanakan gotong royong guna membersihkan lahan sebelum pembangunan dimulai. Karena kondisi lahan yang banyak semak belukar dan telah dibiarkan 1 tahun lamanya. Ponpes yang akan dibangun di Nagari Sago Salido, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan ini direncanakan mulai dibangun Senin lalu, 7 Desember 2020. Kenapa hal ini tertundanya dimulainya pembangunan ini? Dikarenakan pada awalnya kita punya perencanaan pembangunan cuma 4 lokal dan itu tidak bertingkat. Namun dikarenakan kita memandang kebutuhan ke depannya pondok pesantren ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat di sekitar ini. Maka untuk memenuhi kebutuhannya kita berusaha untuk membuat agar ke depannya kita tidak lagi mengalami kesusahan dalam mencari pembangunan. Maka itu dari awal kita merencanakan pembangunan ini bertingkat. Insya Allah kita akan membangun mungkin sekitar 2 tingkat dengan gambar yang insya Allah akan kita buat gitu. Sementara itu, Wakil Penghulu Kaum Suku Tanjung Kenagarian Sago Salido, Marwis Pandungke Datuk Rajo Bulih, mendukung pembangunan ini dengan ikut serta melaksanakan goro. Sebagai pemuka masyarakat ya, khususnya kaum suku Tanjung umumnya itu Kenagarian Sago Salido, dengan adanya pembangunan pondok pesantren Jabal Rahmah ini sangat memotivasi sekali kepada anak-anak kita yang sekarang ini, yang sekarang ini boleh ditanyakan itu kemajuan yang mungkin efeknya sangat banyak yang negatifnya. Jadi dengan adanya pondok pesantren yang dibangun oleh Yayasan Jabal Rahmah ini mungkin ini bisa menggafir anak-anak kita supaya biar nanti bisa untuk menjadi orang-orang yang betul-betul memegang teguh agama yang dianutnya, dan juga dia bisa menjadi orang-orang yang terbaik lah di muka, khususnya di Kenagarian Sago Salido ini ya, umumnya untuk negara kita inilah kira-kira seperti itu. Selain itu, kegiatan yang dihadiri kurang lebih 25 orang ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat di Jalan Ujung Tanjung. Bapak Baidarus Sa'ad turut serta melaksanakan goro pembersihan lahan ponpes ini. Harapan kami dari para pemuka masyarakat, warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, sampai kepada generasi muda adalah supaya yang ditumbuhkan di sini dengan adanya pondok pesantren ini adalah warga atau masyarakat masa depan terbina sejumlah anak-anak kita, masyarakat kita, generasi kita untuk bertumbuh bersama-sama mempelajari Al-Quran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya tajwidnya benar, bacaannya benar, kemudian bisa diamalkan oleh mereka setelah mereka mempelajari isi dan kandungan Al-Quran yang dihafalnya itu. Dan masyarakat kita bertambah ramai ke Masjid Jabal Rahmah yang sudah tersedia di dekat lokasi ini. Semua pihak berharap
Ponpes Jabal Rahmah mampu menjadi sarana untuk memperkokoh agama masyarakat dan generasi penerus, terkhusus di sekitar lingkungan Ponpes. Baihaqi melaporkan. Masya Allah, terlihat semangat masyarakat sekitar menyambut pondok pesantren di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Berita selanjutnya, masih pembangunan Ponpes Jabal Rahmah. Kurang 800 juta, pembangunan Ponpes Jabal Rahmah Pesisir Selatan tetap berlanjut. Berikut liputannya. Pembangunan pondok pesantren Ponpes Jabal Rahmah Kabupaten Pesisir Selatan telah dimulai sejak 14 Desember 2020. Ponpes setingkat sekolah menengah pertama ini dibangun dengan kebutuhan biaya sebesar 900 juta rupiah, sebagaimana diungkapkan Mudir Ponpes Jabal Rahmah, Muhammad Zendri saat ditemui Kabasurau pada hari Rabu, 16 Desember 2020. Sekarang kita sedang berada di lokasi pembangunan pondok pesantren dan alhamdulillah pondok pesantren ini sudah dimulai pembangunan mulai dari Senin tanggal 14 Desember 2020 dan sekarang adalah hari ketiga pembangunan pondok pesantren. Kemarin kita ingin merencanakan pembangunan ini tanggal 7 Desember 2020 tapi qadarullah dia harus terundur sampai tanggal 14 Desember 2020. Kendalanya karena pada tahapan pertama, kita ingin membangun hanya satu lantai. Sedangkan karena kita ingin membutuhkan banyak gedung dan bangunan ruangan, maka kita karena keterbatasan lahan kita membutuhkan pembangunan ini menjadi 2 lantai. Total biaya yang dibutuhkan untuk tingkatan pembangunan ini itu dengan konstruksi 3 lantai itu lebih kurang 900 juta. Lebih kurang 900 juta, sedangkan dana yang sudah terkumpul semenjak tanggal 20 November sampai tanggal 10 Desember itu berkisaran lebih kurang 100 juta. Berarti lebih kurang 800 juta lagi yang belum dikumpulkan. Ditargetkan pembangunan ini selesai dalam 5 bulan, sebagaimana diungkapkan Zendri. Untuk mengejar target penyelesaian tersebut, maka dikerahkan sebanyak 8 orang tukang. Dengan berlangsungnya pembangunan ini, Zendri berharap semoga pembangunan selesai sebagaimana direncanakan dan semoga Allah mengirimkan para donatur untuk membantu biaya pembangunan Ponpes. Bagi masyarakat muslim yang ingin mendonasikan hartanya sebagai amal jariah, dapat menyalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Mandiri di nomor 3000 300 321 atas nama Yayasan Jabal Rahmah. Kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 0852 5720 4248. Selain sejumlah uang, panitia juga menerima donasi berupa bahan bangunan. Baihaqi melaporkan. Semoga percepatan pembangunan Ponpes yang dinantikan ini berjalan dengan lancar dan kaum muslimin yang ingin berdonasi semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita beralih ke Kota Padang. Tim penilaian Dinas Pendidikan Sumatera Barat nilai kinerja Kepala SMA DIBS Sumatera Barat. Berikut informasinya. Tim penilaian kinerja Kepala Sekolah PKKS dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah Menengah Atas Darul Iman Islamic Boarding School SMA DIBS Sumatera Barat, yakni Edwin Hutabian di Gedung Islamic Center Darul Iman, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Jumat 18 Desember 2020. Kegiatan dimulai dari jam 10 pagi hingga 11 siang, di mana tidak hanya kepala sekolah yang dinilai, namun secara umum seluruh lingkungan sekolah yang juga dinilai. Tim penilai terdiri dari 3 orang, yaitu Bapak Muzwarto, Ibu Reno Rahmi, dan juga diikuti oleh Ibu Andimar, selaku pengawas SMA DIBS Sumatera Barat. Kegiatan ini dijelaskan Ibu Andimar merupakan implementasi dari Peraturan Menteri atau Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 dan juga Permen Nomor 6 Tahun 2018. Sementara itu, Bapak Muzwarto mengatakan penilaian PKKS ini ada 3 secara garis besar. Pertama, manajerial, kemudian sikap perilaku kepala sekolah,
Dan terakhir, kehadiran kepala sekolah. Kalau penilaian itu kan ada dua, ada nampak secara fisik, ada melalui dokumen-dokumen. Kalau kita lihat, karena kita pakai aplikasi dan belum dimasukkan ke dalam aplikasi, jadi belum nampak gambarannya. Tetapi secara implisit perlu banyak pembenahan dari segi manajemen. Apa contohnya? Mungkin karena sekolah ini baru ya, RKAS. Sekolah ini kan sama dengan seperti sebuah negara ini. Bagaimana menyusun program? Nanti program itu kita terjemahkan menjadi rencana kerja anggaran. Nah dari situlah kita nanti baru bergerak setiap tahun. Pak, ada perubahan tengah jalan, biasa kok. APBN aja bisa dirubah kok. Ada APBN perubahan, ada APBD perubahan, boleh. Sepanjang prosedurnya benar. Jadi kami ke sini ini nanti salah satunya itu tadi. Bagaimana membangun semacam program sekolah yang diterjemahkan nanti ke dalam bentuk RKAS, RKT, RKAS. Dan itu dijalankan oleh sekolah. Disusun bersama-sama secara demokratis, musyawarah. Musyawarah kita menyusunnya. Ini loh rencana kerja. Dipaparkan bersama-sama. Nanti ada tim kecil, tim seleksi akan menilai. Oh ini skala prioritasnya ini. Oh skala prioritasnya ini. Oh ini paling penting ini. Nah, jadi artinya ada semacam kajian-kajian skala prioritas. Diungkapkan Muzwarto, pendidikan ini dibangun secara bersama-sama, yakni membangun sebuah sinergisitas baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Kemudian Edwin Hutabian menyampaikan, kedatangan tim penilaian merupakan kabar gembira bagi sekolah, karena dalam waktu dekat, sekolah akan mengusahakan akreditasi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan dari Bapak tadi. Ya. Masya Allah, ada dicatat tadi oleh tim kami. Jadi kita tadi ada tim juga yang mencatat hal tersebut. Ada tim kurikulum, ada tim dari kesiswaan. Kemudian ada di tim humas, semuanya mencatat apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak. Dan salah satu yang penting adalah kita memang harus memperbaiki manajemen administrasi dari sekolah kita secara total. Kalau sekolah ingin maju, memang harus memperbaiki administrasi. Dan ini kita berharap ke depannya juga ketika administrasi ini bagus, mudah-mudahan pengelolaan yang baik ini bisa memberikan manfaat yang banyak kepada anak didik kita, terutama manfaat yang luas kepada masyarakat di Kota Padang ini. Edwin berharap agar kegiatan ini dapat menjadi mediator untuk akreditasi sekolah yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat, dan juga berharap kegiatan ini dapat mempermudah untuk melengkapi dokumen dalam penilaian akreditasi. Syaugi melaporkan. Semoga dengan penilaian yang baru saja dilakukan dapat meningkatkan kualitas sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya, masih banyak peminat PPDB SMA DIBS masih dibuka. Berikut informasinya. Panitia penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Menengah Atas Dar El Iman Boarding School SMA DIBS Sumatera Barat masih membuka pendaftaran. Diungkapkan Riki selaku Ketua Panitia PPDB SMA DIBS Sumbar, animo masyarakat terhadap pendidikan asrama atau boarding school cukup tinggi. Hingga sampai saat ini ya, yang mendaftar ya seperti kami bilang tadi sudah di atas 50% dari kuota kita. Kuota kita 72 siswa, sudah di atas 50% yang mendaftar. Ya mudah-mudahan sampai sebelum tanggal 5 Januari itu sudah melebihi kuota kita. Tahapan masuk ke SMA kita ini bisa mengakses ya web yayasan kita, yaitu web ppdb.dareliman.sca.id. Ya, di situ ada pendaftaran dan login di sana. Dan sebelum mendaftar diharapkan pada calon wali murid untuk mendengarkan video tutorial dalam pendaftaran tersebut. Bisa dilihat dulu sehingga tidak kebingungan nantinya dalam proses pendaftaran. Ya, di mana tahap akhir dari pendaftaran tersebut nanti akan calon wali murid akan diarahkan ke dalam grup khusus calon pendaftar tersebut.
Apakah ada bentuk seleksi atau bagaimana nih, Ustaz? Nanti seleksi kita, insya Allah kita akan adakan di tanggal 8 sampai 8-9 Januari 2021, insya Allah. Seleksi kita itu dalam 2 bentuk. Yang pertama tes tertulis, ya terdiri dari soal sains ya, karena kita mengarah ke IPA, dan ada tes wawancara di hari kedua itu bagi calon warid dan calon siswanya. Kelebihan dari SMA DIBS dijelaskan Ricky merupakan sekolah Islam yang memiliki program-program terbaik. Salah satunya tahsin dan tahfiz dengan target hafalan 7 juz. Kemudian juga memiliki pendidikan berkarakter asrama. Kita mengawasi anak-anak selama 24 jam, sehingga memiliki adab dan akhlak yang baik sesuai Al-Quran dan Sunnah. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, masih ada kesempatan bagi bapak atau ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah boarding school. Berita terakhir, kita beralih ke Pasaman Barat. Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat membuka pendaftaran murid baru setingkat PAUD, SD, dan SMP. Berikut informasinya. Tingginya animo masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis tahfiz Quran tanpa meninggalkan pelajaran umum. Di Kabupaten Pasaman Barat, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan An-Najiyah melakukan penerimaan siswa baru lebih awal untuk tingkat PAUD, SD, dan SMP di tahun pelajaran 2021-2022. Penerimaan sudah dimulai sejak 1 Desember 2020. Sekolah Dasar Tahfiz Al-Quran An-Najiyah Pasaman Barat menerapkan kurikulum Diknas dan kurikulum khas yayasan dengan program unggulan. Yang pertama, tahsin tilawah Al-Quran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang bertujuan memperbaiki bacaan Al-Quran dengan makhraj dan kaidah tajwid yang benar. Yang kedua, insya Allah ta'ala anak kita akan hafal minimal 3 juz dengan bacaan tajwid yang baik dan benar. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Yang keempat, pembinaan akhlak yang mulia. Yang kelima, pembiasaan ibadah dan zikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang keenam adalah belajar bahasa Arab dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagi ayahanda dan ibunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat langsung mengisi formulir pendaftaran secara online di najiyah.sch.id. najiyah.sch.id. Selanjutnya, panitia akan menginformasikan jadwal wawancara calon siswa yang didampingi oleh orang tua. Jumlah peserta didik yang diterima di SD Tahfiz Al-Quran An-Najiyah sebanyak 55 peserta didik laki-laki dan 55 peserta didik perempuan. Kemudian untuk diketahui, sekolah PAUD, SD, dan SMP Tahfiz Quran An-Najiyah Pasaman Barat menerapkan kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum khas yayasan dengan keunggulan tahsin Al-Quran, menghafal Al-Quran, pendidikan akidah, pembinaan akhlak mulia, pembiasaan akidah, dan pelajaran bahasa Arab. Taufik melaporkan. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabasro kita pada edisi kali ini. Saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.